sini Bapak akan menjelaskan perkembangbiakan vegetatif tumbuhan. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas perkembangbiakan generatif tumbuhan. Apakah reproduksi vegetatif itu? Reproduksi vegetatif adalah cara berproduksi makhluk hidup secara aseksual tanpa adanya peluburan sel kelamin jantan dan betina. Ya, vegetatif ada dua, alami dan buatan. Yang akan kita pelajari di sini adalah vegetatif alami. Di pertemuan berikut nanti akan kita bahas vegetatif buatan. Vegetatif alami dimulai dari tumbuhnya tunas pada bagian tumbuhan. Tunas selanjutnya akan menjadi tanaman baru. Pada umumnya tunas tumbuh pada ruas batang, ketiak daun, ujung akar dan tepi daun. Tunas yang tumbuh pada ujung akar atau tepi daun disebut tunas adventif. Jika tunas tumbuh dekat induknya dinamakan rumpun, seperti rumpun bambu dan rumpun pisang. Jenis-jenis perkembangbiakan secara vegetatif alami: 1 spora, 2 umbi batang, 3 umbi akar, 4 umbi lapis, 5 akar tinggal, 6 geragi atau stolon. Yang pertama, dengan cara spora. Spora terdapat pada tumbuhan paku, lumut, dan jamur. Spora terdapat dalam kotak spora yang terletak di tepi daun tumbuhan paku. Contoh tumbuhan paku yang sering kita lihat untuk tanaman hias adalah bunga suplir. Pada tepi daun suplir terdapat butiran yang merupakan kotak spora. Pada tepi daun suplir terdapat butiran yang merupakan kotak spora. Spora ini merupakan alat perkembangbiakan tanaman suplir. Nah, ini dia tumbuhan paku. Di bawah daunnya ini ada kotak spora. Ini tumbuhan paku. Banyak di daerah sekitar daerah sekolah kita ini. Yang berikut, umbi batang. Yang kedua, umbi batang adalah batangnya yang tumbuh membengkak di dalam tanah. Yang kedua, bagian ini sesungguhnya merupakan cadangan makanan yang disimpan pada bagian batang. Jika umbi ini ditanam, tunas dapat tumbuh dan menjadi tanaman baru. Contohnya adalah kentang dan ubi jalar. Mari kita lihat gambarnya. Nah, ini kentang, ini ubi jalar, ubi ungu. Ya, lanjut. Yang ketiga, umbi akar. Umbi akar merupakan bagian akar yang membesar karena berfungsi sebagai tempat cadangan makanan. Umbi akar dapat tidak mempunyai tunas dan tidak berbuku-buku. Umbi akar tidak mempunyai tunas dan tidak berbuku-buku. Ini tidak ada ya, aku ya. Dapat ini tidak ada. Tidak mempunyai tunas dan tidak berbuku-buku. Tanaman yang berkembang biak dengan umbi akar, misalnya wortel. Ya, kita lihat gambarnya. Nah, ini wortel. Di rumahmu pasti ada wortel. Di pasar. Nah, coba kamu bilang sama orang tuamu, kalau nggak ada wortel di rumah, suruh beli wortel. Ini sangat bagus untuk kesehatan. Lanjut. Umbi lapis. Umbi lapis merupakan umbi akar yang berlapis-lapis dan tumbuh tunas di tengahnya. Yang kedua, umbi lapis baru yang berasal dari ketiak terluar yang akan tumbuh membentuk tunas. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi lapis diantaranya adalah bawang, bunga bakung, bunga tulip, dan bawang merah. Ya, ini bawang merah kan. Bisa kamu lihat kalau diiris-iris, nampak lapisan-lapisan bawang tersebut. Nah, ini dia. Oke. Yang kelima, akar tinggal atau rizoma. Rizoma yaitu batang yang tumbuh menjalar dalam tanah. Contoh lengkuas, jahe, alang-alang,
kunyit dan temulawak. Ciri-ciri rizoma mirip akar tetapi berbuku-buku, dan pada ujungnya terdapat kuncup. Pada setiap buku terdapat daun yang berubah menjadi sisik. Nah, ini dia. Ini kunyit, ini jahe, ini lengkuas, ini temulawak. Kunyit, jahe, lengkuas, temulawak. Lanjut. Nah, yang keenam, geragi atau stolon. Geragi adalah batang yang tumbuh dan menjalar di permukaan tanah. B. Geragi tersusun atas ruas-ruas. C. Setiap ruas yang menempel pada tanah akan membentuk akar dan tumbuh tunas baru. Yang D. Tanaman baru akan tumbuh pada ruas-ruasnya dan tidak bergantung pada induknya. E. Jenis tanaman yang berkembang biak dengan geragi diantaranya adalah stroberi. Kita lihat, nah ini gambar stroberi. Demikianlah anak-anak kami, sebagai catatan, kamu harus mencatat di catatanmu dan kamu cari lagi contoh-contoh tanaman yang berkembang biak secara vegetatif alami. Sekian dan terima kasih.